dengan niat ibadah, itu langkah pertama meningkatkan derajat, beri pahala. Langkah selanjutnya menggugurkan dosa-dosa kecil. Ya, sepanjang bukannya disengaja, yang harus ditobati. Sampai ke masjid dapat 25 kebaikan, jarak satu ke dua 500 tahun, dua ke tiga 500 tahun. Masuk sholat dapat 27. Zikir dapat pahala lagi. Ya, beda kan dengan sendirian, apalagi di luar masjid kan? Maka Umar melihat, nah asal tarawih ini, asalnya kan ditunaikannya di masjid. Nabi kan ke masjid, ya kan? Cuman karena Nabi khawatir jadi wajib, bukan karena nggak boleh di masjidnya, tapi karena dikhawatirkan karena Nabi masih hidup, turun wahyu, kemudian tarawih jadi wajib. Kata Umar, kalau ada yang nyebut saya bid'ah, ini bid'ah yang terbaik. Ini bid'ah yang terbaik. Nah, ini muncul bid'ah hasanah itu dari sini asalnya. Jadi kalau ada yang nyebut saya bid'ah, ini bid'ah yang terbaik, padahal bukan bid'ah. Jadi ini mengandaikan saja. Kalau ada orang kurang ilmu nuduh saya bid'ah, maka ini bid'ah yang paling bagus. Ya Umar siapa? Sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, mertua Nabi, disebut masuk surga tanpa hisab bersama Nabi dari 10 orang. Lantas ada orang menyebut bid'ah, itu kurang minum susu. Oh, fikih dakwah didahulukan. Ya, sebelum masuk ke fikih muamalah, dakwah dulu. Karena mungkin dia belum tahu. Ya, Nabi itu ngasih bahasa majaz kiasan. Orang nggak ke masjid, ya kan? Kemudian tetangga masih nggak ke masjid, seperti suasana terbakar rumahnya. Karena lebih baik dibakar rumahnya. Maksudnya apa? Lebih baik sholat di rumah tengah malam ataukah di masjid berjamaah. 15 abad yang lalu pertanyaan yang sama pernah disampaikan, ya, oleh seorang bernama Urwah radhiyallahu taala anhu, ya, kepada Sayyidah Aisyah. Aisyah kemudian jawab. Jadi tadi yang saya sampaikan, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah ngajar kan di bagian rumahnya, kemudian dikasih hijab, sahabat-sahabat terima hadis. Ya, persis seperti inilah. Terus disampaikan kemudian oleh Sayyidah Aisyah sebuah kisah. Apa kata beliau tadi yang disampaikan, saya persingkat ya. Jadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja lailatan min jawfil lail. Kebiasaan Nabi itu kalau beliau masuk malam-malam Ramadan, itu beliau tunaikan ya salat tarawihnya di pertengahan malam. Ya, tengah-tengah malam gitu. Itu supaya lebih mendekat ke arah subuhnya dan supaya maksimal untuk ibadah. Karena biasanya kalau tengah-tengah malam itu di Quran surah Al-Muzammil, ya, surah ke-73 di ayat yang ke-6. Itu ada redaksi begini dari Al-Quran, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Bangun malam itu lebih menggugah kepada jiwa dan memberikan sentuhan kepada hati lebih dalam. Karena suasananya lebih sedikit dari gangguan. Ya, kalau kita misalnya sholat kayak gini siang kan bunyi ini kedengaran, itu kedengaran, ya, semua serba terlihat dan sebagainya. Malam itu suasananya beda. Ada keheningan, ada kekhusyuan, ya. Jadi dulu kebanyakan orang bangkit di malam harinya untuk menunaikan sholat, dan ini nanti dibiasakan di malam Ramadan termasuk bangkit lagi malam hari. Nah, cuma dulu kebiasaan Nabi sholat Isya istirahat, malamnya kemudian dibangun, dimaksimalin. Nah, beliau kemudian setiap pertengahan malam itu ke masjid. Karena kan ini rumah Nabi kan begini, yang sekarang kalau Raudah kan, ini Raudah, ya, apa namanya, di Raudah itu ada mimbar Nabi, kemudian di sini adalah kamar Nabi, di sini ruang yang ini kosong, ya, ini yang karpet hijau dulu. Nah, kemudian yang karpet merah, ada merah ke sini, ada manik-manik di atasnya itu. Ah, itu ukuran masjid Nabi di zaman Nabi SAW, cuman segitu. Selebihnya Madinah. Jadi yang sekarang Masjid Nabawi itu Madinah di masa Nabi. Madinah itu cuma segitu. Jadi kalau kita ke Kuba sekarang gitu kan, sholat 2 rakaat ke kiblatain, itu belum Madinah. Sekarang lebih luas. Jadi Madinah itu dulu cuma sekitaran Masjid Nabawi saja, segitu. Nah, terus Masjid Nabinya, ya itulah yang ada lampu-lampu itu yang sekarang nggak ikut dirombak, nggak direnov. Ya, sekarang karpetnya dihijauin semua. Dulu yang luarnya itu merah, yang raudhahnya hijau. Sekarang hijau semua. Ya, nanti insya Allah yang belum berangkat bisa disegerakan oleh Allah ya. Nah, dia cukup dengan amin, nabung siapin ya. Nah, jadi di sini ini wilayah Masjid Nabi. Nanti di sini ada misalnya sini ada rumah Nabi SAW dengan Sayyidah Aisyah. Nanti ini rumahnya Sayyidah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Ini ada istri Nabi di sebelah sini. Nanti ada malaikat Jibril kalau datang, ada babu Jibril yang keluar dari Baqi. Ya, nanti ada rumahnya Umar bin Khattab di sebelah sini. Nanti kalau ke sana saya tunjukin satu-satu biasanya. Kita tunjukin. Nanti jadi kita tahu suasananya bagaimana tempo dulu itu. Nah, dari sini Nabi kalau ke masjid tinggal keluar, buka pintu rumah, keluar masjid kayak gini lah ya, turun dibuka. Nah, itu tiap malam Ramadan, malam pertama beliau keluar sholat. Orang ngelihat, oh Nabi sholat, jadi banyak gitu kan. Nah, jadi jangankan Nabi lah, sekarang aja kalau ada ulama besar malam keluar, orang ikut keluar kan, lihat gitu. Nah, ini Nabi keluar, orang ikut. Malam kedua lebih banyak, bahkan infonya itu nyebar langsung. Padahal belum ada yang seperti sekarang gitu kan, media sosial dan sebagainya itu ke kabilah lain datang. Suku yang lain ikut datang ke masjid, sehingga malam ketiga itu masjid sudah nggak nampung. Di sini nggak disebutkan ajazal masjid an ahlihi. Jadi masjidnya sudah nggak mampu nampung lagi, orang banyak keluar. Maka Nabi kemudian hari malam keempatnya nggak keluar, memutuskan dalam rumah saja. Ya, kemudian orang-orang udah nunggu, udah rame. Bahkan nanti di riwayat lain ada yang ngasih tanda ke Nabi dengan melemparkan kerikil-kerikil gitu ya. keluar nggak gitu. Nah, sampai subuhnya, lalu Nabi keluar menjelang sholat subuh.
Kemudian setelah itu dikisahkan di sini, begitu selesai kemudian beliau keluar, selesai salat subuh itu, lalu beliau bangun, ngadap ke jamaah nyampaikan, amma ba'du, ya, terus bersyahadat, lalu beliau menyampaikan, aku tidak keluar malam tadi, ya, kalau dalam redaksi hadisnya sih kita katakan, amma ba'du fa innahu lam yakhaf alayya makanukum walakinni khasyitu an tuftaradu alaikum. Ya, saya ini tadi malam nggak keluar, bukan nggak pengen keluar, tapi saya ini mengerti bagaimana Allah memberikan penilaian kepada kita. Allah itu maha rahman, maha sayang, dan maha pencemburu. Jadi kalau ngelihat hambanya banyak senang ibadah, aku takut khawatir yang tadinya sunnah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi beban untuk kita semua. Yang aku khawatirkan bukan aku nggak keluar, tapi beban kepada umatku nanti yang jadi wajib tarawihnya. Ya, karena itulah aku nggak keluar, kata Nabi. Maka dari sini banyak orang menyimpulkan berbeda, ya, terpecah-pecah, sehingga menganggap bahwa karena Nabi balik lagi ke rumah maka sholatnya di rumah lagi. Ya, maka sebagian ulama melihat kebiasaan Nabi setelah itu, disimpulkan ada sebagian melihat keutamaannya lebih utama di rumah. Malam-malam tekstual, ini penafsiran tekstual. Sama seperti madzhab kalau di fikih namanya zahiriyah. Jadi apa yang teksnya begitu itu yang diikuti. Karena Nabi setelah itu nggak ke masjid lagi, banyak di rumah, maka sebagian madzhab yang tekstual melihat, atau ada sebagian juga dari Maliki, kemudian juga nanti ada sebagian Syafi'i, ya, Syafi'iyah, dan ada sebagian juga di Hanafi, itu menyimpulkan yang terbaik sholat sendirian di malam hari dan dilakukan sendirian di rumah. Ya, ini kejadian terus berlangsung sampai di masa Abu Bakar As-Siddiq, sampai di masa Umar bin Khattab ada kisah baru. Nah, Umar ini termasuk di kalangan sahabat Nabi yang jenius. Jadi nanti ada beberapa kalangan sahabat Nabi yang jenius, itu nanti ada Umar bin Khattab, ada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi nanti termasuk Khalid bin Walid di militer. Jadi semua punya wakilnya. Ya, kalau kita gini, kalau misalnya di politisi itu Amr bin As. Nanti para politisi wajib belajar tuh, Amr bin As tuh luar biasa itu. Ya, nanti ada lihat kisahnya bagaimana. Kemudian kalau di ilmuwan Ali bin Abi Thalib. Ya, di pakar-pakar tafsir itu ada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian kalau di militer Khalid bin Walid. Di bisnis Abdurrahman bin Auf. Jadi semua itu punya begawannya sendiri. Itu dahsyat itu. Nanti Imam Al-Bukhari ada teorinya di sini. Semua dibikin bab pembahasan. Misalnya di bisnis Kitabul Buyu', gimana caranya sukses cepat, berkah, dapat dunia akhirat. Ada di sini. Kitab militer ada, kitab pemerintahan, Kitabul Imar, ada semua di sini. Dan ini dipraktikkan di luar, di copy paste. Ya cuma nama Islamnya kan dia ada, dan kita nggak boleh salahkan. Ya orang mau pakai kan, ya kita harus koreksi ke dalam diri kita sendiri kan. Kenapa kita yang punya, kita coba nggak praktekkan dalam nilai-nilai luhur kehidupan. Nah, saya mau kembalikan ke sini teman-teman sekalian. Jadi di masa Umar bin Khattab, Umar melihat. Nah, hadisnya pindah ke 2010. Ini yang mau saya bacakan. Ya, saya cepat bacakan saja. Qala wa 'an ibn Shihab an Urwah ibn Zubair an Abdurrahman an Abdul Qari annahu qala kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu laylatan fi Ramadan ya ila al-masjid fa idha an-nasu awza'un mutafarriquna yusalli ar-rajulu li nafsihi wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salati rahtu fa qala Umar inni ara, ini dia, inni ara law jama'tu ha'ula'i ala qari'in wahidin lakana amthal. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. Paham? Belum. Nah, jadi di masa Umar, tadi saya katakan Umar itu jenius. Beliau bisa membaca konteks dari teks yang disampaikan. Ini maksudnya detailnya begini, ya tekstual atau kontekstual. Maka beliau baca, oh ini maksudnya kontekstual, kata Umar nih. Jalan beliau keluar ke masjid, kok sepi gitu. Sementara ini malam Ramadan. Dan masjid punya keutamaan, di Abu Daud kan disebutkan, orang ke masjid dapat 25 kebaikan, belum ngapa-ngapain. Jadi hadis ke masjid itu dahsyat ya. Kita baru datang ke masjid dengan niat ibadah, itu langkah pertama meningkatkan derajat, beri pahala. Langkah selanjutnya menggugurkan dosa-dosa kecil. Ya, sepanjang bukan yang disengaja, yang harus ditobati. Sampai ke masjid dapat 25 kebaikan, jarak satu ke dua 500 tahun, dua ke tiga 500 tahun. Masuk sholat dapat 27. Zikir dapat pahala lagi. Ya, beda kan dengan sendirian, apalagi di luar masjid kan? Maka Umar melihat, nah asal tarawih ini, asalnya kan ditunaikannya di masjid. Nabi kan ke masjid. Ya kan? Cuman karena Nabi khawatir jadi wajib, bukan karena nggak boleh di masjidnya, tapi karena dikhawatirkan karena Nabi masih hidup, turun wahyu, kemudian tarawih jadi wajib. Karena khawatir wajib, maka Nabi pindah ke rumah. Jadi pindah ke rumah ini bukan mengesankan, ya menghindar dari masjid, tapi lebih karena sebabnya supaya tidak jadi wajib. Maka Umar menyimpulkan karena Nabinya sudah meninggal, nggak akan ada wahyu lagi.
Karena itu Umar melihat akan lebih bagus dibalikin lagi ke masjid seperti semula Nabi menunaikannya. Maka ditunjuklah imam pertama namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, termasuk orang yang luar biasa, tim ad hoc di masa Nabi yang mengumpulkan wahyu bersama Zaid bin Thabit, ya, bersama Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Maka jadi imam itu awal mula pertama ditunjuk imam. Kata Umar, kalau ada yang nyebut saya bid'ah, ini bid'ah yang terbaik. Ini bid'ah yang terbaik. Nah, ini muncul bid'ah hasanah itu dari sini asalnya. Jadi kalau ada yang nyebut saya bid'ah, ini bid'ah yang terbaik, padahal bukan bid'ah. Jadi ini mengandaikan saja. Kalau ada orang kurang ilmu nuduh saya bid'ah, maka ini bid'ah yang paling bagus. Ya, Umar siapa? Sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, mertua Nabi, disebut masuk surga tanpa hisab bersama Nabi dari 10 orang. Lantas ada orang menyebut bid'ah, itu kurang minum susu. Jadi kata Umar, ini yang paling bagus, maka dibalikinlah oleh Umar. Maka sejak saat itu muncul seperti kebiasaan sekarang. Nah, Umar kemudian mengambil, kalau ada orang yang ingin santai, agak enak, agak nyaman, silahkan, boleh malamnya dia bangun tengah malam. Kalau ditunaikan ba'da isya pun silahkan. Maka Ubay bin Ka'ab itu mimpin ba'da isya. Nanti ada yang bangun lagi malamnya, ada yang dia nggak ba'da isya, ada yang malamnya kemudian dia tunaikan, ada yang kemudian kebiasaannya ditambah. Jadi ba'da isya dia ikut, malamnya kemudian dia bangun lagi sholat malam. Seperti di Mekah kebiasaan sekarang ataupun di Madinah. Nah, dari sini apa yang kita simpulkan? Kita simpulkan dari pertanyaan yang tadi, di sini ada 3 hal yang harus kita pahami dari jenis sholat sunnah. Pertama, sholat sunnah itu, teman-teman sekalian, itu ada 3 jenis. Ya. Satu, ada yang bisa berjamaah, ada yang tidak berjamaah. Ingat itu ya, ada yang berjamaah, ada yang tidak berjamaah. Jadi jangan semua dijadikan jamaah. Misal, yang tidak berjamaah rawatib, tidak berjamaah, ya kan? Salat duha, tidak berjamaah, itu sendiri-sendiri. Ya, jadi yang terlampau soleh, ya kan? Ikut, kecuali anak-anak lah, anak-anak misalnya sekolah yang belum balik, dilatih, itu nggak ada masalah, ya. Kemudian ada yang sifatnya ditunaikan dengan berjamaah. Contoh, sholat 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, itu kan sunnah, berjamaah. Kemudian tarawih, ya tarawih, termasuk qiyam malam hari itu, ya diambil tadi tahajud, ya sebagian tahajud nanti ada penguat di Abu Daud nomor hadis 1367. Ya, saat Nabi sedang sholat sendirian, ya tiba-tiba datang Ibnu Abbas di rumah Sayyidah Maimunah, kemudian ngikut Nabi di belakang, ditarik oleh Nabi supaya sejajar. Itu sholatnya sholat malam, tahajud. Ya, di nomor hadis 1365 sampai 1367. Ini saya tunjukkan supaya nggak dikira ngarang gitu kan. Nomor hadis 1367. Ya, dari 65 dulu. 306. Ini dia. Nah, betul, ya. Nah, ini 65 di sini, 67 di sini, 1367. Jadi di sini dikisahkan, ya teman-teman sekalian, nanti Nabi SAW menginap di rumahnya Sayyidah Maimunah. Kemudian Ibnu Abbas ikut di situ. Ini hadis tentang doa bangun tidur, bagaimana dari Nabi bangun sampai Nabi tahajud. Ya, jadi kalau saya bacakan di ingatan saya misalnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam istaiqadha min naumihi fajalasa. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bangun dari tidurnya beliau duduk, famasaha biyadihi min athari naumi, kemudian beliau menghapus dengan bekas ngantuknya. Jadi kalau bangun tidur jangan langsung beraktivitas. Sunnah Nabinya hilangkan dulu ngantuknya. Jangan dulu baca doa. Ingat, baca doa dalam keadaan ngantuk, apa yang dipahami dari baca doanya? Tiba-tiba baru alhamdulillah plak tiduran lagi, bangun jam 7 gitu kan. Jadi hilangin dulu ngantuknya. Setelah itu baca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran, baca doa bangun tidur, kemudian dhahaba ila syanin mu'allaqah, pergi ke tempat tertutup berwudu, lalu menunaikan salat. Disitulah datang Ibnu Abbas. Ya, jadi begitu datang, beliau menyampaikan, saya salat di samping Nabi, ditarik oleh Nabi sejajar, lalu Nabi salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian 2 rakaat sampai witir 1. Ini yang asalnya salat malam formulasi 2222 ujungnya 1 atau 3. Asalnya di sini di Abu Daud. Ya, kalau yang formulasi 443 itu dia Al-Bukhari, riwayat Sayyidah Aisyah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau di rumahku, di rumah Sayyidah Aisyah bersama Sayyidah Aisyah itu salatnya 4 kemudian 3. Kalau di rumah Sayyidah Maimunah 2 kemudian 1. Ini petunjuk kepada kita kalau jadi imam lihat makmumnya. Ya, kalau makmumnya misalnya nyantai, enak, biasa, ya silahkan 2, saya kan. Tapi kalau makmumnya misalnya punya kekuatan atau ada dalam kondisi yang buru-buru atau bagaimana, bisa 4-4-3, nggak ada masalah, senyamannya di situ. Ya, baik. Yang salah yang tidak, belum tentu sholat, karena belum tentu salah, karena sunnah. Sunnah itu boleh dikerjakan kalau uzur yang nggak berdosa gitu kan. Hati-hati itu difikir, jangan sampai keliru. Ya, jadi ini asalnya. Jadi yang pertama, ada yang boleh berjamaah, ada yang tidak. Jadi ini dalil tarawih boleh jamaah, tahajud boleh jamaah. Walaupun tahajud nanti ada detil. Ada yang mengatakan kata ulama asal tahajud itu sendirian. Kalaupun berjamaah ada 2 hikmahnya. 1, mendidik keluarga terdekat ya untuk meningkatkan ketakwaan pada Allah seperti ngajar anak-anak tadi dan sebagainya. Di rumah suami jadi imam buat istri, buat anak-anak ya. Atau yang kedua, ingin menambah kekhusyuan dengan hadirnya seorang ulama, syekh atau imam yang bagus untuk dibacakan, mengembalikan kekuatan kita dekat dengan Allah.
Nah, ini di hari-hari Ramadan yang dibiasakan di Mekah juga bangun lagi malamnya, di Madinah begitu. Nah, jadi ini yang pertama, sifat jamaah dan tidak. Yang kedua, ada yang ditunaikan di rumah yang utama, ada yang ditunaikan misalnya di masjid yang utama, dan ada yang khusus di lapangan. Ya, baik. Jadi yang di rumah itu umumnya sholat-sholat yang ditunaikan dengan tidak berjamaah pada umumnya. Ya, biasanya kalau rawatib ya, yang nggak melekat dengan salat, yang melekat dengan salat fardunya, itu kan rawatib itu melekat. Nabi biasanya kan salat di rumahnya dulu, begitu kemudian setelah salat sunnah baru beliau berangkat ke masjid, ya kan? Baik, kemudian ba'da itu pun selesai salat fardunya, beliau balik ke rumah, kemudian tunaikan salat sunnahnya di rumah. Kalau catatan rumahnya dekat dengan masjid. Kalau rumahnya dekat dengan masjid, ya kalau ini misalnya dari Bengkulu pengen subuhan di sini 2 rakaat sebelum subuh di Bengkulu, ya ke sini udah selesai gitu kan, pesawatnya udah telat, jadi nggak ada masalah. Kalau kita ada uzur, tunaikan di masjid nggak ada masalah. Cuma kalaupun kemudian kita bisa tunaikan di rumah, kalau rumah dekat dengan masjid lebih bagus. Apa diantara hikmahnya? Memperbanyak tempat sujud untuk bersaksi di hadapan Allah saat kiamat, di surah Az-Zalzalah itu ya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat itu semua tempat yang kita pijak, benda yang kita gunakan akan bersaksi, bicara kepada Allah. Si fulan itu pernah pijak saya sujud, si fulan pernah duduk di tempat saya baca Quran, itu bicara. Makanya kata para ulama, komentarnya jangan banyak berbuat maksiat, jangan berbuat maksiat di setiap tempat kita pijak, karena semua akan bicara. Ya, walaupun kita rahasiakan itu akan bicara semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kan sudah jadi bukti. Ya, di scan, bisa dicek, bisa dilihat sidik jari, macam-macam kelihatan, udah bicara di dunia aja udah ditampakkan. Ya, di dunia udah tampak, apalagi di akhirat kan. Nah, jadi ini bagian yang pertama yang melekat. Nah, hikmah kalau di masjid pun kan pernah lihat tukar posisi ya, atau pindah, itu bukan kewajiban, tapi memang sunnah yang diarahkan untuk memperbanyak tempat sujud. Makanya ada yang geser gitu kan, dan nggak harus tukar posisi. Ya, nggak harus tukar posisi gitu kan, di PAW pergantian antar waktu sholat. Jadi nggak harus begitu, maju dikit nggak apa-apa, yang penting tempat sujudnya berpindah. Jadi nggak harus paksa orang lagi zikir begini, Pak, tukeran Pak, jangan ganggu orang gitu, biarin aja orang zikir. Nah, ini butuh ilmu juga, kadang-kadang orang pahamnya harus tukeran, orang lagi zikir, lagi baca Quran disuruh pindah kan, nah itu jadi salah gitu ya. Jadi biarkan orang zikir, biarkan baca Quran, Anda tinggal maju dikit atau mundur dikit ya. Kalau memang mau tukeran, orangnya sama-sama mau, nggak ada masalah. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada yang sifatnya di lapangan ya, lapangan ya, seperti hari raya karena harinya luas, banyak gitu kan, maka lebih utama ditunaikan di tempat yang terbuka lebih luas. Lapangan yang dimaksudkan, ingat ini yang penting saya garis bawahi. Yang dimaksud bukan menunjuk sebuah lapang dalam arti tempatnya lapangan itu bukan, tapi menunjuk tempat yang luas, keluasan tempat. Jadi kalau masjidnya lebih luas dibandingkan lapangan yang ada, maka masjid lebih diutamakan. Ingat itu ya. Nah, hadis-hadis tentang lapangan ini asalnya begini. Jadi Nabi itu kan Masjid Nabawi kan belum seperti sekarang, sedikit kan ya, karena salatnya di tempat itu terbatas, terus banyak orang datang. Salat itu kan boleh, perempuan haid boleh datang, tidak salat tapi menyaksikan dan ikut berhari raya bersama itu. Makanya nanti saya akan bahas di sebelum kita masuk salat id, di 2 hari sebelumnya, sunnah-sunnah yang hilang sekarang ya. Kenapa nggak kita sediakan posisi untuk perempuan yang tengah haid misalnya, ya dikasih tempat khusus, kasih makanannya, anak-anak dikasih bagiannya, berikan mainan, mungkin anak-anak yang senang mainan, anak-anak senang kue-kue, hadirkan di situ, jadi mereka merasakan raya. Orang-orang tuh dulu sampai tanya lagi, mah kapan lagi ada raya semacam ini? Jadi kita harus wujudkan suasana sampai anak-anak nanya, kapan lagi Idul Fitri, kapan lagi begini. Ini kan kesan itu nggak terbangun, mau datang nggak ada space-nya, nggak ada tempatnya, jadi suasananya nggak terasa. Ya, di suasana takbir dan sebagainya, kenapa beda jalan untuk saling sapa, jadi suasananya gembira gitu ya. Karena suasananya demikian, masjid nggak cukup, maka Nabi pindahkan, sholatlah di lapang, cari tempat lebih luas, disebut dengan musalla. Maka carilah keluar, tempat lebih luas, geser keluar. Nah, kalau hujan, kata Nabi di Al-Bukhari, balik lagi ke masjid ya, ikut sholat ikut. Kalau hujan, maka sebagian kasih ini isyarat, kalaupun ada mendung atau apa, boleh pasang tenda gitu kan, untuk memperluas. Tapi lihat, coba cek di Madinah sekarang, Masjid Nabawi halamannya dengan masjid lebih luas dibandingkan lapangan bola yang ada di situ. Makanya Idul Fitri, Idul Adha sholatnya pada di masjid. Jelas ya? Di Masjidil Haram sholatnya pada di masjid. Kenapa? Karena tempatnya lebih luas dibandingkan dengan lapangan yang ada. Nah, ini yang tidak melulu harus tekstual. Jadi ada di sebagian tempat kalau nggak di lapangan nggak sunnah ini kan ya. Padahal masjid halamannya alisan nih ke depan lebih luas dibandingkan dengan lapangan depan. Ada lapangan pingpong, ada lapangan bulu tangkis. Ini halaman lebih luas. Maka kalau sudah ada keluasan di masjid dengan areanya lebih luas, maka itu diutamakan dibandingkan dengan ke lapangan yang lebih sempit. Jelas ya?